di dalam peti yang semangat menjawab salam, saya doakan cepat naik haji. Amin. Bisalamil atil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara salamnya nampaknya bersemangat mau berangkat haji semua. Amin. Innal hamdalillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ila akhiril ayat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama jaa aidan fil athar, man 'azzama bi maulidin nabi faqad ahyal islam. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Ikhlas, dalam hal ini dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Amran, yang menyempatkan hadir pada siang menjelang sore hari ini. Semoga senantiasa berhimpun dengan rahmat dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita banggakan, kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Permai Al-Ikhlas yang tadi telah menyampaikan sambutannya yang luar biasa, selalu menjadi motivator untuk para anggota-anggotanya, bahkan segenap ibu-ibu yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, agar senantiasa selalu bersemangat untuk hadir di tiap-tiap majelis-majelis ilmu. Dan segenap para ketua-ketua majelis taklim dari majelis-majelis taklim yang berada di Kelurahan Sukabangun, Bu, ya. Ini hadir dari Masjid Al-Ikhlas Haji Maci, ada, saya tengok. Saya lihat juga hadir dari majelis taklim Baitus Salam, ada juga. Ada dari mana lagi? Dari Masjid Atqa ada juga. Enggak ada. Dari Langgar Surat ada. Ada. Dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu-satu namanya saya ngabsen. Yang tentunya kita semuanya sama-sama mendapatkan pandangan rahmat dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa tiada henti-hentinya kita mempersembahkan rasa puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah bersyukur bahwa pada hari ini kita semuanya diberikan Allah satu kesempatan untuk dapat bersama-sama hadir di dalam masjid yang mulia ini. Biasanya jam 2 siang ini agenda ibu-ibu itu paling banyak. Kalau tidak sibuk dengan cucunya, dia akan sibuk dengan bantal dan kasurnya, tidur biasanya. Tapi luar biasa, ibu-ibu siang hari ini menyempatkan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir ibu, duduk ibu di dalam masjid ini dari sejak meninggalkan kediaman, dari meninggalkan rumah atas izin seorang suami, mudah-mudahan sampai dengan pulang nanti akan dicatat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap berlimpah curah kepada keharibaan kita, kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini kita telah tiba pada 23 Rabiul Awal. Kalau tak salah 23 hari. 23 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Maka kita bersyukur sore hari ini kita menggelar satu majelis dengan mengangkat tema meneladani akhlak-akhlak yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa penting kita membuat peringatan Maulid Nabi? Apa pentingnya kita membuat peringatan Maulid Nabi? Meskipun peringatan Maulid itu sebetulnya ada pro kontranya. Ada pihak yang mendukung, ada juga pihak yang menolak. Argumentasi pihak yang menolak mengatakan bahwa Maulid itu tak dibuat Nabi. Maka menurut mereka kalau tidak dibuat Nabi maka disebut dengan bid'ah. Maka kalau bid'ah tak boleh dibuat. Ini argumentasi orang yang menolak peringatan Maulid itu. Namun bagi yang kemudian merayakan peringatan Maulid itu, ternyata mereka juga punya argumentasi, punya dalil-dalilnya. Apa dalilnya? Yang pertama, di antara dalil diperbolehkannya Maulid Nabi itu bisa kita rujuk di dalam Quran surah Yunus ayat 58. Surat apa, Bu? Surat Yunus ayat berapa? 58. Nanti ada door prize-nya, ada? Hah? Ada, luar biasa. Inilah yang menyemangati ibu-ibu. Satu, dalil Maulid itu ada dalam Al-Quran, Quran surah Yunus ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, qul, katakanlah, bi fadlillahi, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah. Kata Imam Ibnu Abbas ketika beliau mengomentari ayat ini, apa kata beliau? Tidak ada rahmat Allah yang paling besar di atas muka bumi ini kecuali rahmat itu adalah hadirnya junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat yang lain disebut bahwa Nabi Muhammad itu, apa kata Allah? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau, wahai Muhammad, rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa perintah Allah dalam Quran surat Yunus ayat 58 ini? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah, fabidzalika, terhadap hal itu, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Maka kita diminta bergembira ketika tahu, ketika mengerti hadirnya rahmat yang paling besar, yakni lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalil Maulid itu ada dalam Quran surat Yunus ayat 58. Satu dari Al-Quran. Yang kedua dalil Maulid itu ada dalam hadis. Hadisnya bisa kita cek dalam kitab Sahih Muslim. Apa disebut? Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, apa ditanya para sahabat kepada Nabi? Para sahabat bertanya, wahai Nabi, mengapa kau puasa di hari Senin? Puasa apa, Bu? Puasa di hari Senin. Apa jawab Nabi ketika Nabi ditanya, kenapa Nabi puasa di hari Senin? Kata Nabi, zaka yauma wulidtu wa fihi unzila alayya. Kata Nabi, zaka yauma wulidtu, aku puasai hari Senin itu, zaka yauma wulidtu, karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Maka cara Nabi merayakan hari kelahirannya, Nabi berpuasa di hari Senin itu. Ada dalil Maulid dari Al-Quran, ada dari hadis juga ada. Yang ketiga pendapat ulama salaf. Ada ulama di Mesir namanya Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti, terkenal dengan sebutan Imam As-Suyuti. Siapa namanya, Bu? Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti
bergelar Al-Hafiz di awal nama. Apa gelarnya? Al-Hafiz. Saya beritahu ibu-ibu, orang kalau bergelar Al-Hafiz, Al-Hafiznya diletak di akhir nama, maka kita bisa mengerti orang ini adalah orang yang hafal Quran secara sempurna, 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat ada dalam memori hafalannya. Ini kalau Al-Hafiznya di akhir nama. Tapi dulu di masa ulama salaf, kalau ada orang bergelar Al-Hafiz, Al-Hafiznya diletak di awal nama, di depan nama, ini bukan orang sembarangan. Mengapa sebab? Sebab syarat untuk menyandang gelar Al-Hafiz yang di awal di depan nama itu bukan kaleng-kaleng syaratnya. Apa syaratnya? Satu, dia harus hafal Quran secara mutqin, 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat dia hafal luar kepala. Bukan cuma hafal Quran, tetapi syaratnya juga yang kedua, dia harus menyimpan hafalan hadis. Berapa hafalan hadis yang harus dia punya? Sekurang-kurangnya hafalan hadis yang harus dia punya berjumlah 100.000 hadis, matan dan sanadnya dia bisa mengurainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama hafal ratusan ribu hadis, bahkan katanya dalam satu karyanya apa katanya? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku telah menghafal mi'atai alfa hadis, 200.000 hadis, bukan cuma 100.000 tapi 200.000 dia hafal di lahapnya hadis-hadis itu. Katanya aku telah menghafal 200.000 hadis. Ada ulama hafal 200.000 hadis memperbolehkan orang membuat maulid Nabi. Namanya Imam As-Suyuti. Siapa namanya? Beliau nulis kitab, nulis satu karya, diberinya judul Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, tujuan yang baik dalam peringatan maulid. Ada ulama hafal 200.000 hadis, bolehkan orang, nyuruh orang buat peringatan maulid Nabi. Tapi hari ini muncul ustaz, tidak jelas belajarnya di mana. Ustaz itu baru sebulan mendadak jadi ustaz. Kata ustaz itu tak boleh buat maulid, maulid itu bid'ah, masuk dalam neraka. Jawab pertanyaan saya, ibu-ibu, bapak yang cerdas, Anda yang waras, yang sehat akalnya, kalau saya tanya, Anda bila disuruh memilih, ingin ikut yang hafal 200.000 hadis, memperbolehkan orang buat maulid Nabi, ataukah Anda ingin ikut ustaz yang tidak hafal hadis sama sekali, melarang orang buat maulid Nabi? Mau ikut yang mana? Yang bilang ingin ikut yang hafal 200.000 hadis, coba ngacung, angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan ini berarti ikut ustaz itu berarti. Jelas sampai sini, Bu? Ayo jadi. Jelas kita yang sehat, yang waras akalnya, kita akan bilang kita akan ikut ulama yang hafal 200.000 hadis, memperbolehkan orang membuat maulid Nabi. Jadi boleh buat maulid Nabi. Kenapa dilarang-larang? Ini tadi. Maka peringatan maulid itu asalnya adalah tradisi, memang dibuat acara seremonial. Tapi sekali lagi, tradisi itu kalau diisi dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Apa bernilai ibadah? Tadi seperti tadi, dibaca ayat suci Al-Quran, dibaca juga sari tilawahnya, biar orang paham. Setelah itu diisi dengan tausiah, ada sambutan juga. Tujuannya disampaikan. Apa tujuan dibuat maulid ini? Untuk mengenalkan akhlak Rasulullah SAW. Maka ini jadi bernilai ibadah. Jelas sampai sini, Bu? Nah, baik. Mengapa penting kita buat maulid? Satu, coba lihat. Karena Nabi Muhammad itu istimewa dari sudut pandang Al-Quran. Coba kita buktikan. Ini kemuliaan Nabi Muhammad itu dari sudut pandang Al-Quran. Coba ibu tengok. Tidak pernah kita jumpai sekalipun ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah langsung memanggil kepada namanya. Tidak pernah. Tapi kalau nabi-nabi yang lain,
Kita jumpa dalam Al-Quran itu kalau Allah manggilnya, Allah langsung manggil kepada namanya. Mana contohnya? Satu, Nabi Adam. Dalam Quran surat Al-Baqarah, waktu Allah manggil Nabi Adam agar Nabi Adam dan istrinya berdiam dalam surga, apa kata Allah? Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, diamilah olehmu, wa zawjuka, dan istrimu, al jannah, akan surga itu. Nabi Adam dipanggil langsung namanya, ya Adam. Satu. Yang kedua, ada nama seorang nabi namanya Musa. Nabi Musa dalam banyak ayat sering kita baca. Kalau Allah manggil Nabi Musa, Allah panggil ya Musa. Banyak sekali kita baca ayat dalam Al-Quran, ya Musa, banyak. Itu tadi. Yang ketiga, ada seorang nabi dari awal menikah lama tidak mendapat keturunan. Dari awal pernikahan sampai sudah tua renta, tulang belulangnya sudah lemah, rambutnya sudah putih, Allah belum berikan dia keturunan. Nabi siapa namanya? Nabi Zakaria alaihissalam. Apa kata Nabi Zakaria dalam Quran surat Maryam ayat 4? Kata Nabi Zakaria alaihissalam dalam Quran surat Maryam ayat 4, Rabbi inni wa'anal azmu minni wasda'anal ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Kata Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, wahanal azmu minni, telah lemah tulang belulang di badanku ini, wasda'ala rasu syaiba, dan rambut di kepalaku sudah memutih semuanya. Ada yang sudah putih-putih rambutnya? Aman. Inilah manfaatnya ibu-ibu di senang berjilbab nih. Rambut yang putih itu tak terlihat, tertutup oleh jilbab. Saya nampak sore hari ini, kulihat ibu-ibu ini kalau sudah berdandan, sudah macam perempuan yang usianya 20-25 tahun semuanya. Ini tadi, padahal buntutnya tidak tahu sudah berapa buntut-buntut itu. Nah ini tadi, inilah manfaat ibu-ibu yang senang pakai jilbab itu. Tapi kalau dia balik nanti buka dia jilbab, baru disitulah nampak. Rambutnya sudah putih semua. Asal tertawa mengintip dia di malam hari, tak jauh bedanya macam saudaranya Mak Lampir itu. Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tak pernah dipanggil langsung kepada namanya. Nabi Zakaria dipanggil Allah, ya Zakaria, dipanggil Allah. Nabi Zakaria punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu diberi nama Yahya alaihissalam. Setelah tua renta, tulang belulangnya lemah, rambutnya putih, dijawab oleh Allah doanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Aku tak pernah putus asa ya Allah agar aku berdoa kepada Engkau selalu supaya Kau berikan aku keturunan dalam rumah tanggaku. Maka Allah berikan keturunan setelah tua, rambutnya sudah putih, tulang belulang di badannya sudah lemah. Allah berikan seorang keturunan anak laki-laki yang kelak diangkat juga menjadi seorang nabi yang kemudian diberi nama Yahya alaihis. Apa kata Allah ketika Allah memanggil Nabi Yahya? Kata Allah, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Kata Allah, ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ambillah kitab sucimu biquwwah, dengan keyakinan akidah yang kuat. Nabi Yahya dipanggil Allah langsung namanya. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan jumpai sekalipun ayat dalam Al-Quran itu berbunyi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah panggil ya Muhammad. Tidak akan. Apa ayat yang paling sering kita jumpa? Cara Allah ketika Allah memanggil sang kekasih, memanggil Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan panggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan kasih sayang. Maka ayat sering kita jumpai cara Allah ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah akan panggil Nabi Muhammad SAW itu dengan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai nabi kesayangan, ya ayyuhar rasul, wahai utusan yang mulia. Tak pernah kita terbaca sekalipun Nabi Muhammad itu dipanggil ya Muhammad, tidak pernah. Inilah istimewanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, ini Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil langsung kepada namanya. Itu bukti keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang Al-Quran. Satu. Yang kedua, apa yang kedua?
Yang kedua, bukti kemuliaan Nabi Muhammad itu, coba lihat. Waktu Nabi Musa nak bertemu dengan Fir'aun, bertemu dengan siapa, Bu? Bertemu dengan Fir'aun. Ada, sudah pernah ketemu sama Fir'aun? Sudah? Belum? Lagi. Nah, mudah-mudahan kita akan jumpa dengan Fir'aun. Ini tadi. Waktu Nabi Musa nak bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Kata Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Kata Nabi Musa, Rabbi wahai Tuhanku, isyrah li, lapangkan untukku sadri, akan dadaku. Nabi Musa minta agar dadanya dilapangkan oleh Allah. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa dadanya Nabi Muhammad SAW Allah yang menjamin akan selalu dilapangkan oleh Allah ketika berhadapan dengan sesiapapun. Apa kata Allah menjamin dadanya Nabi Muhammad SAW? Kata Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat pertama, Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, bukankah kami yang telah melapangkan laka bagimu wahai Muhammad sadrak, akan dadamu. Bukankah kami yang telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad. Jadi kalau Nabi Musa, beliau yang minta Rabbi syrah li sadri, tapi Nabi Muhammad SAW Allah yang jamin alam nashrah laka sadrak. Itu istimewa, bangganya kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini coba ingat lagi, apa doanya Nabi Musa waktu nak ketemu dengan Fir'aun setelah Nabi Musa munajat, Rabbi syrah li sadri. Apa mintanya yang kedua? Wa yassir li amri. Ibu-ibu, saya pesan, kalau ngaji, kalau Anda berprofesi sebagai ustazah, jangan sembrono mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid Anda. Anda harus perhatikan huruf demi huruf dalam Al-Quran itu. Barisnya fathah atau dhammah atau kasroh, bertitik atau tidak bertitik, Anda harus teliti. Jangan sampai Anda sembrono. Hari ini saya sakit telinga saya, Bu. Kalau dengar ada orang basing-basing berdoa, itu sakit telinga saya. Apa contohnya? Dengar, ini contohnya. Contohnya doa selamat tuh. Kadang ada orang baca, Allahumma hawwin alaina fi syakarat. Ini salah. Kalau dibaca pakai huruf shin, ada titiknya, ini salah, keliru. Inilah akibat kita tak mau belajar, hanya modal mendengar-dengar saja. Maka belajar hari ini mendengar iya, membaca iya, mencari gurunya juga iya. Tak paham bertanya kita dengan gurunya. Jelas sampai sini, Bu? Dibaca, didengar sudah. Oh, belum puas. Bagaimana itu benarnya? Lihat, cari tulisan benarnya. Bagaimana? Sudah dapat tulisannya, tanyakan dengan guru. Pak, ini bacanya bagaimana? Ibu ustazah. Itulah yang benar. Jelas sampai sini. Maka sakit telinga saya mendengarnya. Kalau ada berdoa, Allahumma hawwin alaina fi syakarat. Nah, ini keliru. Di situ tak dibaca pakai huruf shin, tapi dibaca dengan huruf sin biasa. Tidak ada titiknya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Sakarat sin biasa. Kenapa dibaca pakai shin? Sakit telinga dengar. Jelas sampai sini, Bu? Begitu juga tadi Anda berprofesi sebagai ustazah. Jangan sembrono kalau mengajarkan murid. Apa sembrono tuh? Ayo anak-anak kita doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Ini kurang tepat. Kenapa? Sebab di atas huruf sin itu ada tasdidnya. Tak percaya, cek doa ini dalam Quran surah As-Saffat. Surat apa? Surah As-Saffat. Doa ini ada dalam surat As-Saffat. Rabbi syrah li sadri. Asalnya yassara yuyassiru yassir. Jadi bacanya dengan penekanan, tak boleh baca wa yassirli, tak boleh. Maka dibaca dengan penekanan, ada tasdid di atas huruf sin. Wa yassirli. Doa Nabi Musa waktu Nabi Musa nak bertemu dengan Fir'aun, kata Nabi Musa, wa yassir, dan mudahkanlah li bagiku
amri akan urusanku. Nabi Musa minta agar urusannya dimudahkan oleh Allah. Tapi tidak dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa urusannya Nabi Muhammad SAW itu Allah yang sudah menjamin akan selalu dimudahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Menjamin urusannya Nabi Muhammad SAW. Kita rujuk, kita buka dalam Quran surat Al-A'la. Surat apa? Ayat 8. Ayat berapa? Al-A'la ayat 8. Apa kata Allah? Menjamin urusannya Nabi Muhammad. Kata Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka, dan kamilah yang telah memudahkan bagimu wahai Muhammad, lil yusra, jalan untuk menuju kemudahan itu. Jadi kalau Nabi Musa beliau yang minta wa yassirli amri, tapi Nabi Muhammad SAW justru Allah yang menjamin, yang memberinya. Wa nuyassiruka lil yusra. Hebatnya, bangganya kita kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, berikutnya ibu-ibu coba perhatikan. Kata guru kami Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari, di antara keistimewaan yang ketiga Nabi Muhammad itu, satu, tidak dipanggil langsung kepada namanya. Yang kedua, dengan Nabi Musa unggul Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri, tapi Nabi Muhammad dijamin Allah, alam nasyrah laka sadrak. Waktu Nabi Musa minta wa yassir li amri, Nabi Muhammad dijamin Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga kata guru kami Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari. Apa kata beliau? Ya, dengar. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad yang ketiga, bahwa beliau adalah satu-satunya seorang nabi yang diperkenankan, yang diizinkan Allah untuk memakai nama paling banyak dalam nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul. Saya tanya sekarang, Asmaul Husna itu berapa jumlahnya, Bu? Asmaul Husna itu berapa jumlahnya? 99. Coba ibu tengok, nanti ibu cek. Dari 99 nama Allah dalam Asmaul Husna itu, Allah punya satu nama yang disebut Ar-Rauf. Disebut apa? Ar-Rauf. Ternyata Nabi Muhammad SAW diperkenankan Allah memakai nama Rauf, tidak pakai alif lam. Mana bukti dalilnya? Kalau Nabi Muhammad itu dipakaikan Allah nama Rauf. Apa bunyi ayat yang sering kita baca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah namanya Ar-Rauf. Nabi Muhammad diizinkan Allah memakai nama Rauf. Istimewanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dari 99 Asmaul Husna. Yang kedua, dalam 99 Asmaul Husna, Allah punya satu nama yang disebut dengan Al-Karim. Disebut apa? Al-Karim artinya yang maha mulia. Kalau Ar-Rauf tadi, apa arti Ar-Rauf tadi? Yang maha memelihara. Ar-Rauf maha memelihara, Al-Karim maha mulia. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran pada juz 30 disebut Allah Karim. Mana ayatnya? Kata Allah, innahu laqawlu rasulin karim. Allah namanya Al-Karim, Nabi Muhammad dipakaikan nama Karim, tidak pakai alif lam. Istimewanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sekarang dengarkan. Yang ketiga, dari 99 nama Allah dalam Asmaul Husna, Allah punya satu nama yang kita sebut Al-Azim. Disebut apa? Al-Azim. Kita kalau istighfar apa bunyinya ibu? Astaghfirullahaladzim. Coba terjemah apa arti astaghfirullahaladzim? Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Maha agung.
Al-Azim artinya maha agung. Ternyata Nabi Muhammad disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Azim, tidak pakai alif lam. Mana ayatnya? Dalam juz 29 surat urutan kedua, surat Al-Qalam namanya. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah namanya Al-Azim. Nabi Muhammad dipakaikan Allah nama Azim, agung. Sungguh engkau wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang agung, azim. Istimewanya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka mulai sore hari ini ibu-ibu jangan sungkan, jangan malas lagi baca sholawatnya. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itulah nanti yang akan menjadi wasilah kita akan semakin dekat dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Ini motivasi agar kita selalu semangat sholawat. Kata Nabi dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya sholatan. Kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat itu? Kata Nabi, aktsarhum alayya sholatan, yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat, aktsarhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Maka banyak-banyaklah baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari jam berapa? Hampir jam 3. Baik, nah, kita masuk. Sekarang kita masuk ke dalam sunnah-sunnah Nabi sekaligus akhlak terpuji yang ada pada diri Rasulullah SAW. Coba tengok, ibu-ibu dengar. Yang pertama, di antara sunnah-sunnah yang pernah diajarkan Nabi kepada kita adalah apa? Di antara sunnah-sunnah Nabi itu, yang pertama Nabi pernah melarang agar tidak meniup-niup makanan dan minuman yang masih panas. Sudah ngerti semua ya sudah. Tapi kita tidak. Kapan siang hari mamang bakso, mamang cilok itu lewat, berlari-lari ibu itu masuk ke dapur, diambilnya satu mangkuk. Begitu sampai di depan mamang bakso itu, langsung dibuka panci cilok bakso tadi, dimasukkanlah ke dalam mangkok, mengepul asap. Karena sudah tak tahan lagi ibu ini menengok bakso cilok tadi, diambilnya satu sendok pentol yang masih panas. Kebetulan tak lagi dia baca basmalah, tak lagi, langsung masuk saja dalam mulut, masuk. Karena digigit pun panas, nyangkut di pipi sebelah sini. Dari sini berputar lagi ke sebelah sini. Karena tidak bisa juga ditelan panas, walhasil dipuntahkannya lagi, masuk lagi dalam mangkok itu lagi. Inilah kita hari ini. Kita hari ini inilah tak mengamalkan sunnah Nabi. Padahal para sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau mereka tahu satu sunnah Nabi, mereka tahu kalau Nabi punya kebiasaan baik, bagus, maka mereka akan semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau umat hari ini beda. Umat hari ini kalau disampaikan sunnah Nabi selalu cari alibi. Apa alibinya? Itu kan sunnah aja itu sunnah aja. Itu tadi. Tapi kalau para sahabat Nabi dulu, kalau diajarkan sunnah Nabi, semangat mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Mana dalilnya? Nabi pernah melarang untuk tidak meniup-niup makanan dan minuman yang masih panas. Nah, Rasulullah SAW ayyatanaffasa fil ina aw yanfukhu fihi. Nabi pernah melarang kami, kata para sahabat, agar kami tidak meniup-niup air dalam bejana, maksudnya yang masih panas, aw yanfukhu fihi, atau menyebu-nyebu di dalamnya. Ngerti nyebu-nyebu? Itu bahasa Jerman, menyebu-nyebu. Ngerti sampai sini, Bu? Itu. Kenapa? Sebab setelah diteliti secara ilmu kesehatan, kalau kita niup air yang masih panas, yang dalam gelas, apa dia? Coba. Udara yang keluar dari mulut kita itu dalam ilmu kimia senyawanya oksigen. Bertemu dengan uap panas yang dalam gelas. Ini contohnya. Tidak ada, ini tidak ada. Air panas tidak ada. Bertemu dengan uap panas yang dalam gelas ini, kita tiup. Maka oksigen bertemu dengan karbon dioksida rentan menjadi zat beracun yang kemudian menurut pakar kesehatan inilah yang menyebabkan kita rentan gampang terserang penyakit jantung. Tuh. Maka nenek
nenek moyang kita dulu sehat-sehat badannya, panjang-panjang umurnya, lagi berkah. Kenapa sebab? Sebab mereka sudah mengamalkan sunnah Nabi. Coba ibu ingat, waktu tahun 70, tahun 80, waktu di dusun-dusun, di rumah-rumah panggung, di kampung-kampung kita dulu, apa yang terjadi? Kalau nenek moyang kita itu dihidangkan pisang goreng panas, kopi atau teh yang hangat di pagi hari, sarapan mereka, apa yang mereka lakukan? Kalau ada teh kopi yang panas, maka nenek moyang kita itu akan mengambil satu gelas kosong, diambilnya satu gelas kosong. Ini gelas kosong misal, ini berisi, dari sini pindah hanya sini, dari sini pindah hanya sini, dari sini pindah hanya lagi sini, terus seperti itu sampai hampir dingin, kemudian baru diminumlah air itu. Betul apa betul? Atau kalau tidak seperti ini, apa yang dibuat oleh nenek-nenek moyang kita dulu? Kalau tidak seperti ini, diambilnya satu piring kecil, diambilnya piring kecil, dituangkannya lah kopi atau teh yang panas tadi di dalam piring kecil tadi, tak ditiup-tiupnya, diseruputnya pelan-pelan. Maka tak ada peniup-tiup itu. Usianya berkah, umurnya panjang, badannya sehat-sehat karena mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ingat, sunnah Nabi yang pertama adalah tidak meniup-niup makanan dan minuman yang masih. Kalau panas gimana Pak Ustadz? Kalau panas ambil kertas, ambil buku, kipas. Jelas di situ. Tidak ada Ustadz, kertasnya tidak ada Pak Ustadz. Ada kipas angin, duduk kipas angin, duduk depan kipas angin. Paham sampai sini? Ya, satu. Apa sunnah Nabi yang pertama ini? Tidak meniup-niup makanan dan minuman yang masih. Nah, yang kedua. Apa sunnah Nabi yang kedua? Sunnah Nabi yang kedua bahwa sunnah ketika akan tidur, sunnah untuk mematikan lampu di ruang di mana tempat kita tidur. Jadi kalau kita tidur malam hari, sunnah matikan lampu. Mana riwayatnya Pak Ustaz? Riwayatnya bisa kita baca dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Siapa namanya, Bu? Jabir bin Abdullah. Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah? Kata Sayyidina Jabir, fa amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nutfi'a sirajana. Kata Sayyidina Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah merintahkan kami agar kalau kami nak tidur an nutfi'a sirajana, kami padamkan lampu-lampu di tempat kami tidur. Apa hikmahnya? Sunnah Nabi. Kenapa? Kalau tidur disunahkan matikan lampu. Sebab dengar, setelah diteliti secara ilmu kesehatan, waktu kita tidur itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh kita ini memproduksi sebuah hormon, yang hormon itu dinamakan dengan nama hormon melatonin namanya. Apa namanya, Bu? Hormon melatonin. Apa hormon melatonin itu fungsinya? Hormon melatonin itu fungsinya satu, untuk mempertahankan awet muda, satu. Yang kedua apa? Memperbaiki sel-sel yang rusak di siang hari. Jadi jangan kira kita ini, di siang hari ini tidak banyak sel rusak. Termasuk contoh kecil, sel paling banyak rusak itu karena orang menguap. Itu menguap banyak urat-urat saraf yang putus, sel-sel itu rusak itu banyak. Maka Nabi itu, pribadi Nabi tak pernah menguap. Ini orang heran saya. Kenapa heran? Subuh berangkat dia ke masjid, sikat gigi indah, sholat di samping kawannya, masih ngantuk kebetulan, nguap tak ditutupnya mulut, pingsan kalau sebelah. Ini tadi. Maka kalau subuh, kalau berangkat sholat jamaah, sikat gigi dulu sebelum berangkat. Paham sampai sini, Bu? Ini tadi. Maka fungsi hormon melatonin itu tadi memperbaiki sel-sel yang rusak di siang hari. Dan saya katakan, ibu-ibu, coba dengar, termasuk sunnah. Kalau kita dalam sholat mengantuk, sunnah waktu kita kuat menahan rasa kantuk, menguap itu ditahan, sunnah. Jadi kalau lagi sholat ada rasa menguap, kuat ditahan, tahan. Tidak kuat Ustaz, nahannya tidak kuat. Jangan dibuka mulut, jangan buka. Tapi bagaimana sunnahnya?
Kalau dalam sholat sunnahnya ketika Anda tak kuat menahan rasa kantuk itu, sunnah menutup mulut dengan punggung telapak tangan kiri. Macam ini. Jelas sampai sini? Jadi kalau dalam sholat sunnahnya pakai punggung telapak tangan kiri di sunnah. Jelas? Kalau kita ngantuk, menguap dalam sholat itu. Nah ini tadi. Nah, maka sistem kerja hormon melatonin itu, kata pakar kesehatan, terganggu, terhalang saat dia bekerja ada pancaran cahaya sinar lampu. Maka inilah Nabi mengajarkan sunnah kalau kita tidur malam hari, sunnah untuk memadamkan lampu. Paham sampai sini, Bu? Apa kata ibu-ibu? Ustaz, ya sudah aku coba tidur memadamkan lampu. Aku penakut, Pak Ustaz. Aku penakut. Maka saya katakan, kalau Anda penakut, bagaimana solusinya? Kalau penakut, belajar, berlatih, ganti dengan lampu remang-remang. Nah, belajar pakai lampu remang-remang. Sudah Pak Ustaz, sampai pakai lampu remang-remang masih juga aku penakut juga. Kalau pakai lampu remang-remang masih penakut juga, saran saya jangan galak tidur dewean, galak-galaklah tidur berkawan. Paham sampai sini, Bu? Nah, maksudnya jangan sendiri tidur. Jelas sampai sini? Nah, ini tadi. Nah, maka sunnah Nabi yang kedua, apa sunnah Nabi yang kedua itu? Sunnah Nabi yang kedua adalah sunnah memadamkan lampu saat tidur malam hari. Nah, itu yang kedua. Sunnah memadamkan lampu saat tidur malam hari. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Sunnah Nabi yang ketiga. Sunnah Nabi yang ketiga adalah bahwa Nabi itu punya kebiasaan. Beliau kalau masuk kamar mandi, utamanya ketika beliau akan qada hajat besar, beliau sering memakai penutup kepala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi melalui jalur sanad Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa disebut oleh Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala ghatta ra'sahu. Kata Sayyidah Aisyah, adalah suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Kalau Nabi masuk kamar mandi, maksudnya nak qada hajat, utamanya hajat besar, apa kata Sayyidah Aisyah? Ghatta ra'sahu. Suamiku Rasulullah itu sering memakai penutup kepala. Ini jadi dalil, Bu. Kalau qada hajat, kalau lagi nangkring dalam kamar mandi, ngerti nangkring itu? Nyari inspirasi pula pokoknya itu lah. Ini tadi, maka sunnah memakai penutup kepala. Paham sampai sini, Bu? Meskipun hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah ini menurut Imam Nawawi fa hadza haditsun dhaifun. Hadis ini hadis dhaif, tapi tetap bisa diamalkan. Kalau hadis itu dhaif boleh diamalkan. Tapi kalau hadis maudhu tak boleh diamalkan, tidak boleh juga ikut disebarkan. Kenapa sebab? Sebab diancam Nabi kalau orang menyebarkan hadis maudhu. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya dia sedang menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi tidak boleh menyebarkan hadis maudhu. Apa contoh hadis maudhu? Dengar. Nanti kalau masuk diskusi Syaban ada hadis maudhu yang sering berantai di WhatsApp, di handphone. Apa bunyi hadis maudhu itu? Siapa orang yang menyebarkan informasi tentang sunnahnya puasa nisfu Sya'ban, maka dia dicatat mendapatkan pahala beribadah selama 70 tahun. Ini bohong. Ini hoax. Hadis maudhu. Hadis maudhu itu bisa dibaca dari cara kalimat-kalimatnya saja, di situ menimbulkan sesuatu yang sulit dinalar oleh akal ini. Asal cuma nyebarkan aja, dapat pahala ibadah 70 tahun. Enak kali kalau nyebarkan saja puasanya enggak. Ini tadi. Maka jangan ketipu. Ini hadis maudhu. Kalau maudhu tak boleh disebar, tapi kalau dhaif masih bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhaif itu artinya lemah. Lah kalau lemah tetap masih bisa disandarkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun menurut Imam Nawawi hadis Imam Baihaqi ini dhaif, tapi tetap bisa diamalkan. Ustaz, ya, mana cara mengamalkannya, Ustaz? Kalau qada hajat kita pakai penutup kepala. Penutup kepala hanya berupa apa?
Waktu masuk kamar mandi ada anduk, pakai anduk, tutup kepala. Waktu qada hajat itu. Tidak ada Pak Ustaz anduk, tidak ada. Ada kain sarung, tarik kain sarung, naikkan, tutup kepalanya. Tidak ada juga Pak Ustaz anduk kain sarung, tidak ada. Ada ember dalam kamar mandi, naikkan ember ujung kepala. Jelas di sini. Hah? Nah ini tadi. Maka sakingkan penting sunnah Nabi itu sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, tahu kebiasaan Nabi. Nabi kalau masuk kamar mandi akan qada hajat pakai penutup kepala. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar lupa di satu saat waktu beliau masuk kamar mandi hendak qada hajat, beliau lupa memakai penutup kepala. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Ditarik ujung lengan bajunya seperti ini, ditarik kemudian diletakkan oleh beliau di atas kepala. Sampingkan penting sunnah Nabi itu. Tapi kita hari ini beda. Kita ini selalu cari alasan, itu kan cuma sunnah aja itu. Itu kan cuma sunnah aja. Tapi kalau sahabat Nabi, kalau dia tahu Nabi punya satu amalan, Nabi punya kebiasaan bagus yang kemudian itu disebut sebagai sunnah-sunnah Nabi, maka para sahabat itu akan bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang dipraktekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga sunnah yang keempat. Sudah berapa ini, Bu? Satu, coba apa tadi? Satu tadi apa sunnah yang pertama? Tidak meniup-niup makanan dan minuman yang masih. Yang kedua apa sunnah yang kedua? Sunnah mematikan lampu pada saat hendak tidur, ketika tidur malam hari. Yang ketiga apa sunnah yang ketiga tadi? Sunnah memakai penutup kepala ketika qada hajat di dalam kamar mandi. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Yang keempat termasuk sunnah Nabi itu apa yang keempat? Nabi punya kebiasaan kalau sesudah tasyahud sebelum salam mengamalkan doa berikut ini. Jadi doa ini sunnahnya dibaca sesudah tasyahud sebelum salam. Kalau kita sholat jamaah, imam kita belum salam, belum noleh assalamualaikum belum, tapi kita di belakang sudah selesai, bacaan sudah selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan buang waktu sia-sia. Sunnah ngamalkan doanya. Apa doanya? Kata Nabi dalam hadis, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'iz billah an arba." Kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian sudah sampai pada tasyahud akhir, falyasta'iz billah, mintalah dia perlindungan dari 4 perkara. Dibalut Nabi dalam doa ini. Kita baca sama-sama. Saya baca, ibu-ibu ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ada yang sudah hafal ibu? Ada? Oh, luar biasa, sudah hafal. Kalau sudah hafal, diamalkan. Belum hafal Pak Ustaz? Kalau belum hafal, hubungi Ibu Yulia. Nanti Ibu Yulia menghubungi saya kirimkan doanya ke Ibu Yulia, dan Ibu Yulia nanti yang akan men-share sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu sekalian. Kapan doa ini tadi sudah dibaca, Bu? Kapan sudah dibaca doa ini? Selesai tasyahud sebelum, artinya bacanya adalah selesai fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam baca Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam, assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Sudah berapa? Sudah Nabi itu sudah.
Ingat-ingat 4 tadi. 1, dilarang meniup-niup makanan dan minuman yang masih panas. Yang kedua, sunnah memadamkan lampu ketika tidur pada malam hari. Yang ketiga, sunnah memakai penutup kepala ketika qada hajat. Yang keempat, apa sunnah yang keempat? Sunnah membaca doa sesudah membaca bacaan tasyahud sebelum salam. Nah itulah, karena sudah masuk waktu asar, nanti berarti door prize-nya bisa asar ya Bu. Setelah asar ini, ya setelah asar ini kiranya ibu-ibu jangan dulu pulang, kita sholat jamaah dulu. Saya katakan rugi kalau ada orang berangkat pengajian tapi kok tidak dapat sholatnya, itu rugi. Jelas sampai sini Bu. Nah, sholat asar jamaah, nanti setelah itu akan ada door prize dari tuan rumah. Itu saja. Ada nomor wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Nah, nanti kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim wa barakallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.